sempit sekali teman-teman. Nah ini saya Parwis ya sama Pak Atis. Kira-kira bisa masuk gak ya Pak? Bisa. Bapak udah nyampe ujung Pak? Udah berdoa di bawah. Masya Allah, alhamdulillah. Sejadah 2. Iya, kabarnya disunahkan juga sholat ya di dalam Iya, Gua Hiro ini. keluhan. Biasanya nyepet kan. Nangis bahagia. Baru mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita hajatkan semua tercapai ya. Semua keturunan kita soleh-solehah dan bisa berziarah ke Mekah, Mukarramah atau Ka'bah. Menghadap kiblat, maka di sini bisa disunahkan untuk sholat. Dan dari sini juga kita bisa melihat penampakan kota Mekah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya sedang ada di Mekah Al-Mukarramah dan kita akan naik ke Jabal Nur untuk berziarah ke Gua Hiro. Dan sekarang ini saya masih ada di bawah. Ternyata kalau misalkan tidak sanggup untuk naik ke atas, kita bisa beristirahat di sini karena di sini banyak sekali yang jual makanan ya. Bahkan ada satu warung namanya Bakso Onta ya teman-teman. Nah, untuk gunungnya di mana? Kita lihat dari bawah letak gunungnya. Kalau ini tangga menuju Jabal Nur ya. Kita akan lewat tangga dan dari informasi yang dapat ini jumlah tangganya sampai 605 ya teman-teman. Nah kebetulan saya ketinggalan karena mules ya pengen bawa air besar dulu tadi. Alhamdulillah sekarang udah tenang, persiapan pembukaan udah lengkap, kita langsung saja lanjut ke atas. Nah ini teman-teman baru sampai beberapa menit ya, 5 menit kita sudah dipertemukan dengan sebuah bangunan. Nah ini saya sendiri tidak sendiri ya, banyak jemaah lain yang berangkat ke sana. Assalamualaikum Bang Sigit. Wah kenapa belum berangkat Bang? Nah ini udah berangkat. Lanjutin ke atas. Ya, awalin ibu-ibu. Oh ibu-ibu dulu di sini ya. Tapi rencana mau ke sana Bang? Ya, lihat situasi. Iya lihat situasi ya. Kalau ini apa nih? Wah minimarket ya. Jadi kita bisa beli makanan atau minuman dari sini. Barangkali perbekalannya belum lengkap begitu ya Bang? Iya. Atau kalau di perjalanan kehausan, nah itu bisa puding di sini minum. Wah, puding, drinking ya. Oh, nah nanti kita perjalanan ke atas. Masih cukup jauh. Kalau tidak salah ada 605 tangga. Nah kita akan lanjutkan ke sana. Melewati tangga-tangga yang Masya Allah luar biasa ini. Mudah-mudahan perjalanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitu Bang, saya lanjutkan perjalanan ya Bang. Lanjut. Baru setengah perjalanan, tapi ini masuknya kategori summit ya. Dan saya ketemu sama orang. Where are you from? Pakistan. Masya Allah, dari Pakistan. Orang Pakistan baik-baik. Ya, salam buat orang-orang Indonesia. Selamat Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia. Saya I love Indonesia. I love Indonesia. Masya Allah, I love Pakistan. I love Indonesia. Mudah-mudahan sehat ya. Insyaallah. Bagus. Alhamdulillah. Ini petugas kebersihan di sini yang mau ke Jabal Nur, jangan lupa sedekah. Oke, kita lanjut ke atas menuju Gua Hiro. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, saya sudah sampai di Gua Hiro yang ada di Jabal Nur. Nah, di sini memang wah luar biasa ya. Mungkin kalau perjalanan sekitar 30 menitan kalau tidak berhenti. Dan ada dua akses. Yang pertama itu menggunakan anak tangga yang jumlahnya kabarnya 605 anak tangga ya. Dan ada satu jalur lagi dengan menggunakan kendaraan roda 4. Gitu. Nah, entah sewa atau bagaimana kita tidak tanyakan, tapi yang kita lihat banyak jamaah yang berjalan kaki gitu. Nah, guanya ada di bawah. Jadi udah sampai puncak, turun lagi sedikit. Dan itu penampakan guanya. Dan di depan gua ini langsung menghadap ke Masjidil Haram. Sana tuh ada Zam-Zam Tower. Nah, karena yang menjadi pertanyaan dan jarang dibahas, kenapa sih Nabi Muhammad SAW memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk menerima wahyu? Nah, ada penjelasannya dari Ustadz Adi Dayat. Kita akan jelaskan sambil explore Gua Hiro. Masya Allah, tabarakallah, pemandangan kota Mekah yang begitu indah
Dan gedung yang paling tinggi yang kita bisa lihat adalah Zamzam Tower, dan persis di bawahnya itu adalah Masjidil Haram. Dan inilah pintu gua ya. Yang saya lihat nih sempit, bahkan banyak yang jamaah yang bertanya mana sih Gua Hiro, jalur mana? Nah ini jalurnya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sempit sekali teman-teman. Nah ini saya parwis ya sama Pak Atis. Kira-kira bisa masuk gak ya Pak? Bisa. Bapak udah nyampe ujung Pak? Udah berdoa di bawah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada sejadah 2. Iya, kabarnya disunahkan juga sholat ya di dalam Iya, Gua bawa Hiro ini. keluhan. Biasanya nyepet ya. Nah, ini harus mendaki dulu sedikit ya sini. Insyaallah. Gua Hiro ini teman-teman, gua di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ya, Iqra. Ini sempit sekali. Nah, disarankan ya buat teman-teman jamaah haji yang ziarah ke Gua Hiro, jangan buang sampah sembarangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak jamaah. Halo, Bu Ai. Ini guru saya. Bagaimana komentarnya? Nggak usah diomong apa-apa. Alhamdulillah ya. Semua kekuatan Allah Masya nggak Allah. nyampe-nyampe sini. Sampai menangis bahagia terharu. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita hajatkan semua tercapai ya. Semua keturunan kita soleh-solehah dan bisa berziarah ke Mekah Mukarramah, tanah suci. Amin. Selamat, aman, sehat semuanya. Nusuk langsung diterima. Antri. Nah, ada dua ya yang menjadi alasan kenapa Gua Hiro dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Gua Hiro ini ternyata persis menghadap kiblat atau Ka'bah ya teman-teman. Menghadap kiblat, maka di sini bisa disunahkan untuk sholat. Dan dari sini juga kita bisa melihat penampakan kota Mekah ya. Nabi Muhammad SAW berdiam diri di sini. Dan Nabi Muhammad SAW bisa melihat umatnya dari atas ini. Ada yang berselisih, berseteru, banyak kegiatan yang mereka lakukan. Dan kalau Nabi Muhammad SAW sudah penat dengan keadaan, beliau masuk ke dalam Gua Hiro untuk berdiam diri, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan yang kedua adalah menuju Gua Hiro yang ada di Jabal Nur ini, kita melewati beberapa bukit. Alhamdulillah kalau sekarang sudah ada tangga, sudah ada jalan ya. Nah, kalau waktu dulu itu Nabi Muhammad SAW harus mendaki bukit-bukit ini. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 bukit. Belum lagi ada hewan-hewan yang mengganggu di jalan. Alhamdulillah tidak ada hewan liar yang mengganggu kami. Nah, ini gambaran bahwa filosofisnya adalah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus melewati ujian-ujian, tantangan yang cukup sulit, harus mengikuti aturan-aturannya. Insya Allah kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini dalam gua juga kita bisa sholat ya. Sholat ini persis menghadap kiblat. Insya Allah. Mudah-mudahan semua keturunan kita bisa berziarah ke tanah suci ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kalau gitu saya mau sholat dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi baik bagi kita semua. Nah, ini ujung dari
Gua Hiro teman-teman. Di sini ada tempat untuk sholat ya. Di sini ada sajadah tuh. Gak tahu nih kita bisa masuk ke sana tidak? Can we enter to those halls? Sir? Speak English? Sholat dulu di sini deh. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW memilih ini karena Gua Hiro ini menghadap langsung ke kiblat, ke Masjidil Haram. Jadi ini lokasi yang tepat yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus betul-betul jaga adab ya, jangan sampai Gua Hiro ini dirusak dengan vandalisme atau coret-coret seperti ini. Nah, tidak ada manfaatnya nih. Yunita dan Wahyu. Nah, ini orang Indonesia coret-coret kayaknya. Banyak juga dari negara lain. Jangan buang sampah juga. Siap. Tapi kantos nge-WA kan. Oke. Masya Allah ya, perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu harus berjibaku dengan kontur alam yang seperti ini. Harus masuk ke dalam gua yang begitu sempit, hanya setengah badan baru bisa masuk. Luar biasa ini ibu, hebat bisa masuk ke dalam. Hanya sebesar ini ya teman-teman. Lebar mungkin hanya 1 meter 60 cm atau 1,70 ya dari data yang saya dapat. Dan kedalamannya mungkin ada sekitar 10 meteran ya. Dan di ujung kita bisa melaksanakan sholat ataupun berdoa. Dan semakin siang ini akan antri teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau sholat sunat bisa di sini sudah disediakan sajadah atau bawa sendiri dari rumah. Masya Allah ya, Gua Hiro ini perjuangannya sangat berat sekali. Kanjeng Nabi Muhammad harus melewati bukit-bukit. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 bukit yang harus beliau lewati. Dan badai gurun pasir yang harus beliau terpa. Cuman dari sini kita bisa melihat kota Mekah dari berbagai sudut. Dan luar biasa Gua Hiro yang jaraknya sekitar 6 km ke Masjidil Haram atau 5,6 km menuju rumahnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin tempat kelahirannya ya. Nah sampai juga di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video dari Kang Nazar. Mudah-mudahan yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan anak keturunan kita soleh-solehah dan kita semua bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Kang Nazar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. طب وقت واسع واسع